Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Logika komputer, di mana logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari, yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Jadi dalam sistem bilangan atau sistem komputer, di dalam komputer itu sendiri hanya mampu membaca angka 0 dan 1. Sistem bilangan dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Di mana desimal mempunyai basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Desimal basis 10. Desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer, dan dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction, di mana desimal itu sendiri mempunyai notasi atau dapat digambarkan dengan n dikali 10 pangkat a, di mana n itu sendiri adalah bilangan desimal itu sendiri, dan a adalah bilangan bulat yang menyatakan positif relatif n terhadap koma atau satuan. Selanjutnya, basis 2 atau biner. Dalam sistem biner atau basis 2 mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 adalah basis 10 dapat dinyatakan sebagai n dikali 2 pangkat a, dan n itu sendiri mewakili angka biner, yaitu 0 dan 1. Dan a itu sendiri adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Selanjutnya, basis 8 atau oktal. Dalam sistem oktal atau basis 8 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai n dikali 8 pangkat a, di mana n itu sendiri merupakan angka dari basis 8 atau oktal. Dan a adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau. Selanjutnya, basis 16 atau heksadesimal. Sistem heksadesimal atau basis 16 mempunyai simbol angka numerik sebanyak 16 simbol. Karena angka yang telah dikenal adalah 10, maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi, yaitu A, B, C, D, E, dan F, dengan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Dengan demikian, simbol-simbol angka tersebut untuk sistem heksadesimal adalah
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 dapat dinyatakan sebagai N dikali 16 pangkat A, mana N adalah angka dari heksadesimal itu sendiri, dan B dan A adalah bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi letter N terhadap koma atau satuan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara konversi desimal ke biner. Caranya adalah yaitu dengan membagi bilangan desimal nilai dua basis. Nah, jadi untuk nilai desimal itu harus habis dibagi nilai biner itu sendiri. Untuk lebih pahamnya mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, untuk lalu jika ada nilai sisa bagi itu ditulis 1, dan jika tidak ada sisa bagi itu ditulis 0. Gini teman-teman, jadi bagaimana caranya 77 itu harus habis bagi 2. Jadi kenapa bisa ditulis 1 dan kenapa bisa ditulis 0 akan dijelaskan berikut ini. Nah, 77 dibagi 2 adalah 38,5. Karena 38,5 memiliki sisa, maka ditulis 1. 38 dibagi 2 adalah 19. Karena sudah habis dan tidak memiliki nilai sisa, maka ditulis 0. 19 dibagi 2 adalah 9,5. Karena 9 mempunyai nilai sisa atau sisa bagi, maka ditulis 1. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Karena 4 mempunyai nilai sisa atau sisa bagi, maka ditulis 1. Dan 4 dibagi 2 adalah 2. Dan tidak memiliki sisa bagi, maka ditulis 0. 2 dibagi 2 adalah 1 dan tidak memiliki sisa bagi, maka ditulis 0. Nah, untuk penulisannya itu sendiri adalah ditulis atau ditulis dari bawah. Karena 1 adalah angka biner, maka 1 lanjut ke 0, 0, 1, 1, 0, 1. Mungkin teman-teman sudah mulai paham ya sampai di sini. Selanjutnya adalah desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 8 basis. Nah, mungkin teman-teman akan lebih paham dari contoh yang saya berikan di sini. Ada 77 dibagi 8 adalah 9, sekian dan memiliki nilai sisa 5. 9 bagi 8 adalah 1 dan dia memiliki nilai sisa, maka ditulis 1. Untuk penulisannya tetap dari bawah 115. Jadi bilangan desimal 77 memiliki bilangan oktal yaitu 115. Selanjutnya desimal atau ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 16 atau nilai heksadesimal. Mungkin teman-teman akan lebih paham di sini. Dari contoh yang saya berikan, di mana 77 dibagi 16 adalah 4 dengan memiliki nilai sisa 13. Dan 13 di heksadesimal adalah huruf D. Maka bilangan desimal 77 adalah 4D atau bilangan heksadesimal. 4D sebagai bilangan heksadesimal. Selanjutnya pengkodean ASCII atau American Standard Code of Information Exchange. Sistem ASCII digunakan untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter lain dengan menggunakan 128 kode.
kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Contoh penggunaannya pada susunan keyboard. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan ya, betapa susahnya kita, betapa susahnya kita ketika sistem komputer kita tidak bisa membaca angka numerik itu. Jadi karena teknologi semakin canggih dan kita sebagai manusia dipermudah karena teknologi adalah sarana yang diperlukan atau dibutuhkan kelangsungan dan kenyamanan yang pasti. Karena sistem di komputer kita hanya membaca angka 0 dan 1, maka dibutuhkan teknologi yang begitu canggih, yang begitu sangat diperlukan dalam komunikasi. Ya. Penggunaan kode ASCII. Tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadikan setiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk binar, untuk dapat ditransmisikan. Nah, di sini contoh penggunaan kode ASCII, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan kode ASCII. Kita menggunakan kata TIK dengan di sini ada tercantum 3 huruf, yaitu T dan I dan K. Di mana T adalah mewakili huruf 5 dan 4. 5 dan 4. Kita menggunakan rumus 8421. Jadi, dari angka 8, 4, 2, dan 1 yang mewakili atau yang membentuk angka 5 adalah 4 dan 1. Karena 8 tidak mungkin mewakili angka 5. 4 ditambah 1 itu dapat menghasilkan angka 5. Nah, angka 4 itu sendiri sama dari 8, 4, 2, 1 itu yang menghasilkan angka 4 hanya di 4. Jadi, untuk yang menghasilkan ditulis angka 1, dan jika tidak yang menghasilkan ditulis 0. Jadi 8, 4, 2, 1 itu dari angka 5 itu sendiri adalah 0, 1, 0, 1. Yang 4 adalah 0, 1, 0, 0. Selanjutnya I. I di sini ada di huruf ada di angka 4 dan 9. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu 8, 4, 2, 1. Dari angka tersebut yang menghasilkan angka 4 adalah angka 4 itu sendiri. Dan 9 di sini yang menghasilkan angka 9 adalah 8 ditambah 1 adalah 9. Nah, karena menghasilkan yang hanya menghasilkan adalah angka 4, maka ditulis lagi 0, 1, 0, 0. Dan yang menghasilkan angka 9 adalah 8 tambah 1. Maka 8 adalah 1, 4, 0, 2, 0, dan 1 adalah 1. Nah, di sini ada K. K di sini berada di huruf 4 dan 11. Kita menggunakan rumus itu 8 tambah 1. Tetap seperti contoh yang di atas tadi, yang menghasilkan itu angka 4 adalah 4 dan angka 11 adalah 8 ditambah 2 ditambah 1, maka dia akan menghasilkan angka 11. Maka hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, angka binar dari huruf TIK adalah 0101 01 00 01 00 1 00 1 0100 1011. Betapa susahnya ketika kita ingin mengirimkan pesan atau mengetik satu huruf, kita harus menghafal dan mengingat angka binar itu sendiri. Jadi karena kecanggihan teknologi itu sendiri, maka kita sebagai pengguna atau pengguna itu sendiri sangat beruntung dengan kemudahan-kemudahan yang sudah diciptakan secanggih ini. Mungkin
Itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena memang saya juga masih belajar, mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan. Mohon diarahkan ya teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.